Fajar, dasar jalang. Kita putus saja. Bukan. Aku lintas waktu. Dan malah masuk ke tubuh seorang menantu. Ngomong apa sih? Dengar baik-baik. Kalau nggak tanda tangan hari ini, surat nikah langsung batal. Aduh sayang, kenapa marah? 2 ginjalnya itu pasti jadi milikku kan? Ginjal? Bukan. Kau mau aku donasikan ginjal? Dua-duanya. Kenapa? Tuan Rama butuh ginjal buat berobat. Sedikit pengorbanan, kenapa? Dasar bocah, dengar baik-baik. Kau cuma anjing yang jadi menantu. Ginjalmu bisa kuhabiskan, itu keberuntungan. Jangan paksa aku kasar. Tanda tangan dan serahkan. Jangan ganggu urusan kami. Tuan Rama, ayo pulang makan. Jauhi jalang itu. Bukan. Ini gila kan? Dasar celaka, malah masuk ke tubuh. Menantu Surya, Fajar, sejak masuk keluarga Surya, 3 tahun disiksa tiap hari. Di kamar bareng, makan anjing. Istri main sama anak keluarga Santoso yang bandel itu. Tapi aku putra Raja Naga. Aku punya 8 kakak yang sangat sayang. Mereka ahli di bidangnya dan sangat berpengaruh. Cukup gerakan tangan bisa hancurkan semua orang. Aku cari apa sih? Cuma karena terlalu cinta putri, harus ganti nama. Takut kakak balas dendam. Ini gila kan? Aku takkan diam. Kau mau ginjalku kan? Bilang ayah dan kakak. Halo, kakak? Ini aku. Tuan Rama datang melamar, benar-benar membanggakan keluarga Surya. Pak, jangan begitu. Kita kan satu keluarga. Tenang soal ginjal. Fajar si sampah itu pasti setuju donasi. Iya, dia cinta aku. Kalau ancam batal tunangan, si simpanan itu pasti kasih dengan senang hati. Menantu ini kasihan. Habislah ginjalnya. Kamu tetap batal tunangan? Terus kenapa? Suratnya ditandatangani kakek. Si tua itu sudah dikurung sekarang. Keluarga Surya ingin batal, batal saja. Betul. Fajar sendiri tak ada uang, tak ada koneksi. Meski dibuang di jalan, mati pun tak ada yang cari. Halo, Kak. Ini aku. Suara ini, Fajar? 3 tahun. Akhirnya kau telepon rumah. Kak. Cepat tolong aku. Aku disiksa mereka 3 tahun. Dikurung di gudang. Sekarang mau ambil ginjalku. Apa? Siapa berani? Kau di mana? Kirim lokasi. Jakarta. Surya. Tahan saja, kakak segera datang. Asisten pribadi, siapkan mobil. Baik. Aku mau lihat dari mana keluarga Surya berani sentuh adikku. Disiksa 3 tahun. Tak mungkin sia-sia. Utang Surya padaku harus kutuntut balik. Sudah tanda tangan? Taruh kontraknya di sana, lalu keluar sana. Seru juga. Ternyata keluarga Surya makannya enak begini. Aku makan tinja 3 tahun. Kukira kalian sama kayak aku. Fajar, kamu gila. Ku bilang taruh kontak dan pergi. Kamu tuli ya? Dasar brengsek, tempat ini buatmu. Dasar menantu. Diberi sisa makanan, harusnya kau sujud. Fajar, hari ini kau berani sekali. Kalian mau 2 ginjalku? Ingin aku mati kan? Aku orang yang mau mati. Apa yang aku tak berani? Menjual diri apa? Kau sendiri yang mau donasi. Ada yang memaksa. Cepat keluar. Aku mau makan. Tak mau lihat anjing liar. Fajar. Dasar brengsek, kau cari mati. Fajar, mau apa? Aku tahu kau suka aku. Mau perhatianku. Tapi jangan begini.
Pengawal, patahkan kakinya. Siap. Kau bisa bela diri. Aku anak Raja Naga. Bisa bela diri wajar. Ayahmu Raja Naga. Keluarga Surya, kalau ternyata benar, semua kalian mati. Ayahmu Raja Naga? Beraninya kau? Putra Raja Naga, mana mungkin jadi menantu Surya? Fajar, keluar sekarang juga. Jangan paksa aku putuskan pertunangan kita. Aku lagi ngomongin kamu, kau nggak dengar? Keluarkan aku? Kenapa? Takut makan di Surya? 3 tahun pernah makan hangat? Santos o melamar? Hubungan kalian perlu melamar. Kau sebenarnya mau apa? Aku mau apa? Kau tahu nggak? Putri wanitaku. Tentu aku tahu. Aku mau permalukan kau. Lihat dirimu sendiri. Anjing liar juga cocok untuk putri. Fajar, Tuan Rama segera dapat Wijaya di Jakarta. Agen produknya. Jadi keluarga keempat Jakarta. Kau cuma pengemis, orang tak berguna. Camkan ini, dia tak akan dapat kontrak itu. Grup Wijaya, milik kakakku, Jasmine. Berani kau kutuk aku? Cari mati! Fajar. Ini kalung Fajar. Fajar tinggal di sini. 3 tahun. Beraninya siksa Tuan Muda. Keluarga Surya cari mati. Permalukan putra Raja Naga. Ini bunuh diri. Keluarga Surya, Jakarta. Harus mati. Berani kau kutuk aku? Cari mati! 3 tahun. Berani lagi. Kuhabisi kalian. Fajar, kau tahu apa yang kau bilang? Fajar, Ibu Jasmine itu presiden grup Wijaya. Kami pun tak pantas bertemu dia. Kau pantas panggil namanya? Fajar, aku kecewa padamu. Tak cuma mengada-ada, malah asal ngaku. Berlutut dan tanda tangan. Aku masih ingat kasihmu. Kau bisa simpan ginjalmu. Jadi, aku harus tanda tangan. Kalau tak tanda tangan? Tak mau? Kita putus saja. Kau tak akan dapat aku. Oh, begitu. Oke. Putuskan, sekarang juga. Apa ada tunangan kayak kamu? Tunangan suruh suaminya tinggal kandang anjing. Makan makanan anjing. Di depan wajah main sama cowok lain. Kamu cuma menantu. Beraninya kamu. Kau berani marah? Kalau tak akui aku, Kenapa kau nikahi aku? Cuma mau ambil ginjalku. Kalau aku kehilangan 2 ginjal, kalian mau urus aku? Beraninya. Keluarga Surya urus kamu 3 tahun. Ambil 2 ginjalmu kenapa? Urusan apa? Makan anjing, tinggal kandang. Kalau urusan begini, jangan nikah saja. Fajar, kau cuma menantu. Tinggalkan Surya, kau tak apa-apa. Kau pikir kau siapa? Tak usah kau ajari. Fajar, beraninya kamu. Fajar, kau berani. Berlutut dan minta maaf sekarang juga. Kalau tidak, aku akan batalkan pertunangan kita. Sudah putus tunangan, kau masih mau aku berlutut? Kau bisa putus tunangan? Bukannya kau paling cinta aku? kau berani pukul aku? Cari mati! Tak cuma berani pukul. Aku juga berani bunuh kau. Gila. Dia pasti gila. Cepat, telepon Surya Jaya. Tangkap si anjing yang tega khianat. Surya Jaya? Siapa dia? Fajar, kau tamat Pak Surya. Ketua pengawal grup Wijaya. Paman besarku, dia datang. Kau tak akan keluar hidup-hidup hari ini. Kau bilang siapa tak akan keluar hidup-hidup? Kamu bilang siapa tak bisa keluar hidup-hidup? Kamu siapa?
Kok bisa masuk sini? Kok kamu bicara ke kakak? Kakak, aku kangen kamu. Fajar, kok bajumu kayak gitu? Kakak, aku tak mau jadi menantu tak diinginkan lagi. Ayo pulang. Baik, istirahatlah, biar kakak urus. Iya. Siksa adikku 3 tahun. Keluarga Surya sungguh nekat. Hah, dia cuma menantunya. Kita mau siksa dia. Itu hak kita. Menantu durhaka. Harus dihukum. Kamu pikir kamu siapa? Keluar dari keluarga Surya. Rupanya aku, Jasmine, lama tak muncul, banyak yang tak kenal aku. Jasmine, itu presiden grup Wijaya. Mana mungkin kenal pengemis kayak Fajar. Berani pura-pura ibu Jasmine. Cari mati. Lihat dia dan menantu tak diinginkan ini sangat dekat. Pasti juga bukan orang baik. Baiklah, tangkap mereka. Siapa yang beri kau keberanian? Surya Jaya? Lancang! Pak Surya itu guru pencak silat. Sekarang dia disukai Ibu Jasmine. Pengemis kayak kamu berani panggil namanya? Paling disukai. Dia cuma anjing. Tak pantas pakai namaku. Siapa bilang aku anjing? Maju bicara. Paman besar. Kakak besar, akhirnya datang juga. Ku dengar ada yang bilang aku anjing betina. Ayo sini, keluarlah. Kita bicara baik-baik. Paman besar, dia baru saja maki-maki paman. Bilang paman bintang, tak pantas untuk mengangkat sepatunya. Dan juga menantunya. Kami cuma mau satu ginjalnya. Malah dia melempar meja. Pelanggar aturan menantu. Kalian tamat. Semua kalian mati di tangan grup Wijaya. Kukira siapa yang hebat datang cari masalah. Ternyata cuma wanita biasa. Ayo, sini. Biar kulihat. Surya Jaya, kau berani sekali. Surya Jaya, kau cukup berani. Kau berani panggil Surya Jaya. Dia mewakili grup Wijaya. Satu kata saja bisa habisi kau. Betul, Kak. Habisin wanita itu. Kalau tidak, si menantu akan berulah lagi. Habisin? Sialan kau! Paman besar, dia apa ini? Kakak, kau lagi apa ini? Dia kakak si menantu. Dia cuma sampah. Kakak, dia cuma menantu tak punya koneksi. Kau takut apa? Diam! Kalian cari mati. Kalian tahu dia siapa? Ketua keamanan kecil bisa mewakili grup Wijaya? Di mana posisiku? Ini salah paham. Salah paham. Cuma kepala keamanan kecil bisa wakili grup Wijaya? Di mana posisi saya? Ini salah paham. Paman besar, paman pasti salah paham. Dia jelas cuma sampah saja. Kakak besar, kamu gila. Mereka cuma pengemis yang pura-pura hebat. Sejak dia menikah, apa belum kulihat? Dengar, aku sampah, kau orang besar. Kenapa sujud padaku? Kata mereka, adikku cuma menantu. Bunuh dia. Aku tak peduli. Suruh kau bunuh aku. Benar begitu? Paman besar kenapa pukul ayah? Yang salah itu dia. Kak, kau kepala keamanan. Grup Wijaya masih takut kakak menantu. Bodoh. Mau cari mati? Kalian tahu siapa dia? Biar ku tegaskan. Dia direktur utama grup Wijaya. Jasmine Wijaya. Apa? Tiga bodoh. Mau cari mati? Kalian tahu dia siapa dia? Katakan saja, dia itu dari grup Wijaya. Presiden Direktur, Jasmine Wijaya. Apa? Dia dari grup Wijaya. Presiden Jasmine. Kalian berani sekali. Maaf, Bu Jasmine. Aku tak kenal Anda. Aku salah, Bu Jasmine. Maafkan aku. Benaran, Jasmine. Jadi Fajar. Kamu adik Jasmine. Kenapa? Kaget? Tuan muda, kami buta. Tak kenal Anda. Kalau tidak, Takkan berani ke Anda. Maafkan aku.
Fajar, kau pasti masih cinta aku, iya kan? Aku mohon, aku tahu aku salah. Tahu salah? Kau cuma tahu kau akan mati. Asisten pribadi. Iya. Blokir semua aset keluarga Surya di Jakarta. Kerja adikku, takkan ada yang selamat. Bu Jasmine kita kan kerabat. Iya. Bicaralah baik-baik. Kerabat? Lihat aku di rumah kalian. Masih berani bilang kita dekat. Fajar, ibu mohon, usaha Surya tak boleh hilang. Kalau engkau maafkan kami, aku suruh Putri nikahi kau. Cepat, Putri. Cepat, Putri. Ku beri kau kesempatan. Biar kakakmu maafkan kami. Aku langsung nikahi kau. Nikah denganmu? Fajar kecil. Kau pantas? Suruh kakakmu lepaskan kami. Aku langsung nikah denganmu. Menikah denganmu? Fajar kecil. Kamu pantas. Kita sudah putus, Tolak. Jangan anggap aku orang yang kau beri. Kau tak pantas dari awal. Fajar, kau tak pernah bicara begini padaku. Dulu aku bagaimana? Ikut saja sama kau kan? Makan makanan anjing. Kau tak mau, kau ancam putus Tolak. Suruh aku kasih 2 ginjal buatmu kan? Camkan ini. Fajar itu sudah mati. Mulai sekarang, bilang apa, kau lakukan. Kalau tak mau, kau mati saja. Karena pihaknya tak setuju, aku tak punya kata. Jasmine, hentikan. Keluarga Surya kuasai Jakarta 20 tahun. Dukung aliansi dagang. Kuasanya besar. Tak sangka kau. Ibu Jasmine, cukup saja. Grup Wijaya memang hebat, tapi tak bisa makan keluarga Surya, kan? Rama, kenapa kesini? Rama, kita mau nikah. Kau akan bantu aku kan? Ibu Jasmine sudah hubungi kantor. Blokir keluarga Surya. Apa? Kita mau nikah. Kamu akan bantu aku kan? Ibu Jasmine, hubungi kantor dulu. Blokir keluarga Surya. Apa? Rama, kamu nggak boleh begini. Diam! Dasar tua keras kepala. Keluarga Santoso bakal dapat distributor utama grup Wijaya. Ikut keluarga Surya. Apa manfaatnya? Ibu Jasmine, ini salah paham. Keluarga Santoso anjing grup Wijaya. Surya lawan ibu. Itu lawan keluarga Santoso. Kamu? Rama, kamu pengkhianat. Kamu apa? Kamu cuma wanita murahan. Cepat, sujud sama Pak Fajar. Kakek, aku salah. Maafkan keluarga Santoso. Kalau belum puas, pukul cucumu saja. Oke, kontrakmu aman? Terima kasih Pak Fajar. Kalau begitu... Keluarga Santoso dan Surya sudah benar-benar musuh, kan? Kalau begitu, apa masalahnya? Kalian takkan bisa lawan Surya. Pak Surya, saham perusahaan jatuh. Bahan proyek maliciously cut off. Mana mungkin? Mereka tak tahu keluarga Surya milik aliansi dagang. Pelakunya Istana Naga. Aliansi tak berani. Sekarang investor kita mulai menarik dana. Semua saluran penjualan diblokir. Apa? Aku anak Raja Naga. Bisa bela diri wajar. Kamu anak Raja Naga? Apa? Aku anak Raja Naga. Bisa bela diri wajar. Kau anak Raja Naga? Sudah ku bilang, cuma kalian tak percaya. Tidak, tak mungkin. Putra Raja Naga, mana mungkin jadi menantu Surya? Fajar, kau tak tahu balas budi. Surya mana salah padamu? Sampai begini. Ini jadi mengingatkanku. Tenang saja. Cara kalian padaku akan kucerminkan padamu juga. Kak, ayo pulang. Asisten pribadi, kurung mereka semua. Baik. Fajar, aku tahu salah. Kau lepaskan aku ya. 3 tahun ini, tak kubiarkan kau sentuh. Kau tak mau aku, asal kau lepaskan. Aku rela lakukan apa saja. Kau cuma pengemis, mana pantas untukku. Fajar, dulu kau tak pernah begini padaku. Adikku sangat tampan. Banyak wanita suka dia. Minggir.
Ayo pulang sama kakak, ganti bajumu. Kakak kedua mau ketemu. Fajar, dasar anjing tak tahu budi. Pulang sama kakak, ganti baju dulu. Kakak kedua mau ketemu kamu. Fajar, dasar anjing tak tahu balas budi. Selamat datang, Bu Jasmine. Kalian, halo. Ini pertama kali Bu Jasmine bawa pria pulang. Bu Jasmine, dia adikku. Bawalah dia ganti baju. Nanti ke kamar kakak. Kakak ajak lihat rumah baru. Terima kasih, Kak. Senang ada kakak. Apa-apaan kamu? Ayo masuk. Silakan, Tuan Muda. Mobil-mobil ini boleh kamu pakai. Adik Jasmine, mana boleh jalan tanpa mobil? Yang paling murah pun mobil mewah. Ini 1 triliun. Ambil buat uang jajan. Kakakku memang sayang sama aku. 3 tahun ini kau menderita. Fajar, kelak takkan ada yang sakiti kau lagi. Iya. Ayo, kakak ajak lihat kamar. Oke. Wah, memang pantas. Orang kaya memang boros. Iya. Meski diumumkan grup Wijaya akan bangkrut, itu cuma umpan untuk musuh. Tak usah dipikirin. Umpan? Ayah berjaga di perbatasan. Beberapa kelompok tak puas. Kakak harus bantu ayah atasi masalah ini. Jadi pura-pura bangkrut? Tujuan cari musuh sebenarnya? Adik pintar sekali. Jangan gerak. Kita foto dulu. Iya. Ini aku. Apa? Keluarga Surya hilang. Wah, kalian masih hidup? Wah, ketua, akhirnya datang. Cepat selamatkan kami. Wah, kalian masih hidup? Wah, ketua, akhirnya datang. Cepat selamatkan kami. Ini karma kalian. Tindas putra Raja Naga 3 tahun. Otakmu rusak ya? Ketua, salah Fajar itu. Kalau dia tak menyamar, mungkin kami tega. Benar, dasar tak tahu balas budi. Kami sudah baik padanya. Kakaknya malah rusak keluarga Surya. Malah kurung kami di sini biar mati kelaparan. Logikamu ada yang salah. Tapi tak apa. Kalian dan Istana Naga sudah jadi musuh. Ini yang aliansi butuhkan. Aku akan bantu kalian bangkitkan Surya. Ketua tak takut menghina Istana Naga? Istana Naga dan Istana Dewa berperang. Prajurit Naga hebat luka, sudah kalah. Ini saatnya balas dendam. Besok pagi, Wijaya Investasi ada tender besar untuk proyek. Jadi tangan aliansi, bantu kami dapatkan proyek. Tenang soal keamanan. Aliansi lindungi kamu. Soal grup Wijaya dan Fajar, kalau tak ada hal aneh, mereka cepat bangkrut. Jadi maksudnya, aku bisa main-main, Fajar? Bagus. Kali ini, keluarga Surya balas dendam. Jadi berarti kelak Fajar akan tunduk padaku. Bagus. Kali ini, keluarga Surya akan balas dendam.
Baik, aku mengerti. Kakak, ada apa dengan Surya? Ada perubahan, tapi tak apa. Tenang saja, kakak uruskan. Dibanding itu, kamu lebih baik kenali kakakmu dulu. Kakak sedang apa? Kok bisa duluan? Biar aku juga peluk. Kakak kedua, Fajar sudah besar. Jangan peluk-peluk. Sebaiknya kirim ke sini jadi pejabat militer. Pasti dia akan senang sampai tak mau pulang. Kau juga bermaksud jahat. Fajar di sisimu terlalu berbahaya. Kirim ke sini jadi artis yang paling cocok. Kalian ngomong apa? Gak peduli soal Fajar. Tunggu operasiku selesai. Aku cek tubuhnya sendiri. Kak, kok aku merasa mereka semua bermaksud jahat padaku? Kami bukan saudara kandung. Semua hal kami lakukan legal. Kak, aku anggap kalian kakak kandung. Udah, gak usah bercanda. Kamu 3 tahun gak pulang. Mereka rindu kamu, itu wajar. 3 tahun kau pergi. Kami 8. Dengan bantuan Istana Naga, diam-diam kami menjadi puncak di bidang masing-masing. Kakakmu ini sekarang Presiden Grup Wijaya. Target hari ini harus mencapai 3 miliar. Kalian yakin bisa? Yakin! Kakak kedua, Citra, memimpin perusahaan investasi terbesar Nusantara. Kakak ketiga, Putri Malam, ikut ayah ke perbatasan jadi prajurit. Dia sudah jadi tabib suci. Kakak keempat, Putri Berlian, sekarang pemegang saham utama perusahaan hiburan. Kakak kelima, Lestari, adalah tabib terbaik Nusantara. 2 yang tersisa sangat misterius. Aku juga tak begitu tahu. Rupanya selama ini aku ketinggalan banyak hal. Iya, malam ini kamu istirahat dulu. Besok pagi kakak kedua cari kamu. Baik. Soal keluarga Surya, aku harus bahas sama dia. Malam ini begini dulu. Selamat malam. Surya kabur. Kakak reaksinya aneh. Ada kekuatan lain yang ikut campur. Putri, kayaknya kita bakal ketemu lagi. Keluarga Surya lolos. Reaksi kakak aneh. Ada kekuatan lain yang ikut campur. Putri, kayaknya kita bakal ketemu lagi. Kakak kedua, kakak. Lama tak jumpa. Fajar kecil. Kakak kedua, kok di kasurku? Kita saudara. Sejak kecil begitu. Kau lupa. Jangan, kakak. Kasur rumah enak kan? Tak mau jadi orang, malah jadi anjing. Surya, entah kau ini apa pikiranmu? Kakak, aku bodoh ya. Lepaskan aku! Biar kakak peluk dulu. Jangan! Jangan! Citra, kalian lagi apa di kasur? Kita cuma main-main. Jangan serius. Kalian berdua. Sudahlah, bicara bisnis. Fajar, 3 tahun ini kau menderita. Sudah pulang, warisan keluarga harus kau terima. Kau bilang apa? Bisa pulang dan ketemu kalian? Sudah sangat senang. Kakak urus aku. Mana boleh? Kau putra ayah. Semua aset terakhir milikmu. Kakak lain sibuk. Hari ini ikut aku. Aku ajak ke kantor. Biar kamu kenal bisnisnya. Maksudmu Wijaya Investasi? Perusahaan investasi terbesar Nusantara? Tentu, Tuan Direktur Muda. Mau coba rasakan dunia orang dewasa? Sudahlah, Citra. Jangan main-main. Aku ada masalah. Fajar, kau urus dia. Oke, tak masalah. Tenang saja, kakak. Hari ini ada tender besar. Ajak dia kenal orang. Ayo, kakak ajak jalan. Keputusan atas sudah tegas. Kita harus dapat pesanan senjata di medan depan. Bisa Surya bangkit? Lihat kali ini. Aku takkan biarkan gagal. Yang ditawar kali ini pesanan senjata langsung ke garis depan. Sangat penting. Kenapa tiba-tiba butuh senjata? Apa ada masalah di garis depan Istana Naga? Ya, jaga batas negara tak lepas dari perang. Yang terpenting kini, koordinasi luar dalam. Sayangnya ayah, situasinya buruk. Aliansi mengirim orang.
Baik, aku urus sekarang. Kakak ada urusan. Kau masuk dulu, nanti aku ke sana. Oke. Kata Pak Hendra, grup Wijaya sudah bangkrut. Itu Fajar. Si Fajar brengsek itu. Jadi Abu pun aku kenal. Kenapa Fajar bisa di sini? Bodoh. Pasti mau minta-minta. Mau bantu kakaknya dapat pesanan senjata itu. Ayo usir dia. Jumpa lagi. Dasar sampah. Usir dia dari sini. Jumpa lagi. Bodoh. Masih hidup. Aliansi bantu kalian. Fajar, kami tak seperti dulu. Jaga sikapmu. Baiklah. Kalian main saja. Berhenti. Kau pikir bisa dapat proyek ini? Cepat pergi. Ini bukan tempatmu. Kenapa kalian selalu egois? Kau sekarang cuma pengemis. Keluarga Surya mewakili Ariansi. Ibu Citra pasti beri kami proyek. Benar, meski diumumkan grup Wijaya bakal bangkrut, itu cuma umpan pancing. Tak usah dipikirin. Memang benar. Kakak ibu berhasil memancing. Bodoh. Fajar, jaga mulutmu. Kau cuma orang yang bangkrut. Ibu Citra takkan menyambutmu. Belum tentu. Ibu Citra yang kalian maksud, Citra Wijaya kan? Dia kakak kedua saya. Apa? Menurutku belum tentu. Ibu Citra yang kalian maksud, itu Citra Wijaya kan? Dia kakak kedua saya. Apa? Kamu? Hah, mau punya berapa kakak lagi? Jangan asal ngomong. Semua tahu, Ibu Citra dan grup Wijaya saling bertikai. Kamu kira kami bodoh? Sebaiknya sekarang kamu berlutut dan minta maaf atas tindakanmu kemarin. Zaman kolonial sudah lama berakhir. Kalian suka minta orang berlutut. Kapan mau berubah? Kamu? Oke. Fajar, jangan salahkan aku. Sekarang tak pantas berdiri di sini. Kenapa? Karena Istana Naga sudah hampir runtuh. Kamu dan kakakmu sudah bangkrut. Kamu pura-pura tenang itu cuma pura-pura. Tak bisa tipu aku. Kalian nggak merasa kita lagi mancing? Tak mungkin. Mana mungkin Jasmine mengaku bangkrut? Sebaiknya kau tahu diri. Cepat pergi. Yang datang ke sini keluarga terpandang Jakarta. Kalau dapat proyek Ibu Citra, bisa langsung naik daun. Tapi kamu cuma pengemis. Tak pantas berdiri di sini. Dasar bodoh. Kalau begitu, tunggu saja. Putri, ada apa? Tuan Sanjaya? Kamu! Putri, ada apa? Tuan Sanjaya? Tuan Sanjaya, proyek tender ini tolong bantu kami. Kalau berhasil, keluarga Surya takkan kecewakan Anda. Sebagai tugas aliansi, keluarga Sanjaya akan sepenuhnya dukung. Tapi yang aku mau... Apa-apaan sih Tuan Sanjaya? Aku kan sudah jadi milikmu. Fajar itu kejam banget. Nanti, tolong bantu hukum dia ya. Tenang saja, cuma semut saja. Fajar, kenapa masih di sini? Putri, biar aku urus. Berani sentuh wanitaku. Berani sekali kau. Aku lagi ngomongin kamu. Salah lihat jam. Ketemu orang gila semua. Kamu, lepaskan! Kamu tahu aku siapa? Aku tuan muda keluarga Sanjaya. Raja Naga pun tak boleh pukul aku. Cih, dasar tak tahu balas budi. Surya urus hidupmu 3 tahun. Kau malah mau permalukan Putri. Aku pukul kau, salah? Benar ya? Putri dulu istriku. Hubungan kami, tak usah kau tuduh. Kedua, kalau makanan anjing dan limbah itu disebut enak, aku tak tahu kau manusia atau anjing. Kamu! Fajar, kau cuma pengemis yang bangkrut. Dapat limbah makan, kau harus sujud berterima kasih. Betul! Ingat posisi kau. Ku dengar kakakmu bangkrut. Sebaiknya kasih kakakmu padaku. Ku beri kau makanan anjing.
Anjing tak bisa bicara manis. Ingat posisi kamu. Ku dengar kakakmu bangkrut. Sebaiknya kasih kakakmu padaku. Biar ku beri kamu makanan anjing. Jangan bicara kotor. Fajar, kau lakukan apa? Belajar sopan santun. Jangan asal hina keluarga orang. Kau cuma pengemis. Hina keluargamu. Tak melanggar hukum. Berlutut sekarang. Minta maaf pada Tuan Sanjaya. Kau juga bicara kasar. Mau ku teach kau? Fajar, kau pengemis bangkrut. Berani ancam kami. Untung kami batal tunangan. Kalau sudah nikah, Putri pasti kau tindas rumah tangga. Fajar, kau nekat sekali. Acara tender ini, Wijaya Investasi sangat serius. Ibu Citra datang langsung. Kau mau bawa kami mati bareng denganmu? Betul. Ibu Citra tak suka ribut. Orang miskin ini mau apa? Cepat keluar! Betul, keluar! Kayaknya kalian tak menyambutku. Sudah tahu, cepat pergi. Dasar miskin, cuma kotori mata Citra. Kalau ku bilang, Citra itu kakak kedua. Citra Wijaya, investor terkuat Jakarta. Di atas 3 keluarga besar. Orang berpengaruh. Mana mungkin dia punya adik seperti kau? Cepat tua sekarang. Jangan sampai kami lihatmu lagi. Siapa berani usir dia? Mana mungkin dia punya adik sepertimu? Keluar sekarang juga. Jangan sampai kami lihatmu lagi. Siapa berani usir dia? Berani hina Fajar. Kalian sungguh nekat. Kamu itu asisten Jasmine. Jasmine sudah bangkrut. Dia datang pun tak bisa lindungi Fajar. Kamu cuma sekretaris kecil. Kamu pikir kamu siapa? Kalian cari mati. Berhenti, biar aku urus. Aku tahu, kalian semua datang untuk lelang senjata. Biar ku bilang saja di sini. Kamu, Surya, Sanjaya, proyek ini kalian takkan dapat. Seorang pengemis berani kutuk kami. Kamu sudah gila. Kamu pikir kamu pacar Citra? Kenapa dia harus dengar kamu? Bukan pacar. Tapi Citra memang dengar aku. Berani hina Ibu Citra. Si sampah yang dipelihara Surya 3 tahun. Mulutmu besar juga. Buat apa bicara sama bodoh? Pengawal! Usir dia dari sini. Ingatkan saja, gelang karet mudah dipakai, sulit dilepas. Usir dia dari sini. Baik. Biar ku beritahu, gelang karet mudah dipakai, tapi susah dilepas. Kau pikir kau siapa? Penjual sampah yang bangkrut. Kita takut padamu? Gimana hukuman pukulanku? Berlutut dan minta maaf sekarang juga. Aku bisa berlutut, tapi kau tak sanggup tanggung akibatnya. Hahaha, tak sanggup menerima penundukannya. Kau pikir kau masih dulu? Bisa buat adik Jasmine berlutut. Benar-benar langka. Aku presiden grup lautan. Bisa buat kau berlutut? Kontrakmu batal. Berani sekali kau. Tambah aku laksana dari Medika Sejahtera. Cukup buat kau sujud. Dilang dari Properti Jaya, ikut-ikut saja. Berlutut! Fajar, kini berbeda. Sekarang 3 keluarga besar menjagaku dari belakang. Semua kelompok mendukungku. Kau pikir kau siapa? Kayaknya ikan kakak, banyak yang ikut. Ku beritahu, tak cukup. Kalau digabung pun tak cukup. Dan ku beritahu, masalah hari ini takkan berakhir baik. Kalian semua belum cukup. Bahkan gabung-gabung pun belum cukup. Dan ku ingatkan, soal hari ini, kalian takkan selamat. Bagus juga kau. Tak mau disuapi, mau disikat. Kalau begitu, keluarga Sanjaya akan buat kau menderita. Siapa beri kau keberanian? Aliansi Dagang Nusantara? Kau juga tahu ya, kami dapat proyek ini sesuai perintah aliansi. Meski Jasmine tak bangkrut, tak berani lawan kami. Berlutut sekarang juga, biar Citra kasih kau kesempatan. Kalau ku bilang Citra kakakku,
Kau masih berani cari mati. Citra itu, bos besar dunia investasi, sangat berkuasa. Mana mungkin mendengar omongan sampah seperti kau? Pura-pura saja. Ibu Citra segera datang. Hari-hari baikmu hampir habis. Berlutut sekarang juga. Memang aku sangat hebat. Apa maksudmu? Maksudku, sejenak mau habisi kalian semua. Tapi aku tahan. Bagus juga kau. Kau lawan sendiri. Keluarga besar Jakarta lawan aliansi. Sekarang berlutut pun tak berguna. Di kehidupan lain, hati-hati. Kalian serang sekaligus. Habisi dia. Dasar sombong. Kami tak punya pilihan. Tenang saja. 18 tahun lagi, jadi orang hebat. Hentikan! Berani siapa? Kalian serang sekaligus. Bunuh dia! Dasar bocah, salahmu sombong. Kami tak bisa. Tenang saja, 18 tahun lagi jadi pria hebat. Hentikan! Siapa berani? Selamat datang, Bu Citra. Bu Citra datang tepat waktu. Acara segera dimulai. Para pengemis ini tak mau pergi, malah menghina kami. Betul-betul. Kata dia, ibu harus nurut dia. Tak tahu diri, tak tahu aturan. Fajar, kau tamat. Tak ada yang bisa selamatkanmu. Kak, lihat. Tamu ibu sangat ramah. Ngomong apa sih? Kau pantas berhubungan dengan Bu Citra? Bu Citra, ini mantuku. 3 tahun didikan, tak bisa. Dasar anak sialan, tak usah peduli. Bu Citra, ini... Kau yang sialan. Siapa pelakunya? Berani gantung kakakku? Semua mau mati. Ibu Citra, ini... Kau yang brengsek. Siapa pelakunya? Berani gantung tangan adikku? Tak peduli mati? Kakak kedua, kau terlambat. Harusnya kau lihat betapa sombong mereka. Tak tahu siapa diri. Buta tuli, siapa pelakunya? Maju sini. Ibu Citra salah paham. Dia cuma pengemis. Mana mungkin dia adik ibu? Keluarga Surya berani sekali. Soal kalian tindas adikku, aku belum tuntutnya. Kalian malah datang sendiri. Mana mungkin? Citra benar kakak kedua. Sayang sekali, Putri. Kalian harus cari agen yang tenang. Kalau kasih kakak harga yang pas, mungkin pesanan ini bisa jadi milik kalian. Dengan pesanan ini, kalian bisa lunasi utang. Bahkan bisa naik cepat. Tapi kalian malah pilih ulangi lagi buat bunuh aku. Fajar, ini salah paham. Dengar penjelasanku. Apa pembelaanmu? Pesanan senjata kalian dibatalkan dari tawaran. Apa? Dengar penjelasanku. Apa yang mau kamu katakan? Order senjata kalian kali ini dibatalkan dari tawaran. Apa? Ibu Citra, jangan lakukan ini. Keluarga Surya bergantung ordermu untuk bangkit. Bangkit? Lanjut permalukan adikku. Kalian sungguh nekat. Gimana ini? Fajar masih cinta padaku, benar kan? Proyek ini sangat penting buat kami. Bantu aku, Rayu. Ibu Citra, aku mohon. Mohon, kakak boleh. Pokoknya kakak dengar, aku... Menantuku, keluarga Surya bergantung padamu. Asal kau mau bantu kami tak akan mengingat kesalahanmu dan akan maafkan kau sekali. Fajar kecil, kau serius? Bantu kalian. Tapi tanganku dikurung. Gimana bantu kalian? 4 keluarga besar. Gimana bantu kalian? Kakak kedua, Pak Fajar. Kami tak kenal orang hebat. Semua salah kami. Pengawal, kenapa diam saja? Lepaskan Pak Fajar. Siapa berani? Sudah kubilang, kawat besi ini mudah dipakai, sulit dilepas. Hari ini, kalian semua harus beri penjelasan. Sudah kubilang, gantungan ini mudah dipakai, sulit dilepas. Hari ini, kalian semua harus beri penjelasan. Kakakku cuma mau uji. Tak sangka kalian ketiga, semua kena. Kenapa? Sangat takut istana naga musnah. Pak Fajar, kami tak tahu siapa Anda. Anda juga tak bilang dari awal.
Pak Fajar, kami tak tahu. Biar ini berlalu ya. Kamu gak boleh. Kamu yang paling ribut. Bukannya suruh pengawal buruh aku. Keluarga Sanjaya, berani sekali kalian. Pak Fajar, aku salah. Aku tahu aku salah. Beri aku kesempatan menebus dosaku. Aku pantas mati. Pak Fajar, kami salah. Kami tak kenal orang hebat. Tolong ampunkan kami. Pak Fajar, keluarga Surya yang mulai. Anda harus cari mereka. Kami juga korban. Kalian semua menindas saat susah. Sekarang mau aku maafkan. Kenapa? Kakek, aku panggil kakek. Aku mohon. Menangis juga menghabiskan waktu. 3 orang hari ini. Kalau tak bisa buat adikku sukarela buka gantungan ini, tak peduli latar belakangmu. Aliansi, Wijaya Investasi. Investasi ke 3 perusahaanmu akan dicabut semua. Ibu Citra, itu berarti kita bangkrut. Bangkrut itu ringan. Kalian semua mati. Keluarga Gilang bersedia serahkan 70% aset kami, Pak Fajar. Mohon ampunkan kami. Lepaskan. Bagus. Selanjutnya, keluarga Wira juga serahkan 70%. Tolong ampunkan kami. Bagus. Aku juga bersedia. Kamu gak boleh. Aku juga mau. Kamu nggak bisa. Masih ingat gantungan tangan ini siapa yang pasang? Benar. Dia. Ada pepatah Nusantara yang bilang penyebabnya yang harus selesaikan. Maksud Tuan? Patahkan kakinya. Fajar, kamu ngapain sih? Aku ini mertuamu. Jangan begini ke aku. Tuan Sanjaya, jangan begini. Itu ibu kita. Jangan main-main. Itu ibumu. Kamu mau aku mati? Kamu... Fajar, aku salah. Bicaralah. Asal kau lepaskan. Kau boleh tetap jadi menantuku. Kakak kedua, kau lihat. Ambisi keluarga Surya. Masih mau aku kembali. Fajar. Jangan begitu tega, Fajar. Kenapa? Belum mau. Nenek tua, salahkan dirimu sendiri. Salah lawan. Ibu! Ibu! Kenapa? Masih tak berani? Nenek tua, salahkan saja dirimu sendiri. Kau salah lawan. Ah! Ibu! Ibu! Fajar! Aku salah. Boleh. Kakak puas? Sikap kejammu itu benar-benar mirip ayah. Tapi kau disiksa 3 tahun. Kenapa tak begini dari dulu? Aku bodoh boleh. Tapi daripada itu, keluarga Surya ikut tawar. Itu sudah aneh. Kakak harus rusak mereka. Sudah dikonfirmasi aliansi dagang serang Istana Naga. Bukannya aliansi seharusnya dukung kita? Tanya saja Hendra Mahadi. Kalau baik, cuma mau ambil bagian. Kalau buruk, mungkin sudah diintimidasi luar negeri. Pak Fajar, tugasmu sudah kulakukan. Baik. Serahkan 70% asetmu. Pergi sana. Baik, baik. Tunggu. Ada apa lagi? Bukannya aku bilang pergi. Kenapa kau jalan saja? Ibu, ayo kita pergi. Kau belum boleh pergi. Kan ku bilang pergi. Kenapa kamu keluar? Ibu, ayo kita pergi. Kamu belum bisa pergi. Jangan keterlaluan. Kita sudah begini. Apa maumu lagi? Cuma ingatkan, aliansi sekarang jalur curang. Kalian ikut sama mereka, pasti bakal celaka. Persis sekarang. Fajar, kami cuma mau 2 ginjalmu. Tak usah begini kan? Kumohon, lepaskan kami. Kami masih terima kau jadi menantu. Ini karunia besar. Sudah mau mati masih sok keras. Petawal, robek mulut mereka. Tunggu dulu. Ada apa? Aku cuma merasa gerakan aliansi aneh sekali. Mereka jadikan Surya sebagai tangan. Harus pastikan tak berkhianat. Ada apa? Mungkin Surya menghina Istana Naga tak ada jalan pulang. Tapi aliansi bisa bangkitkan Surya. Di balik ini pasti ada alasan penting. Jangan-jangan yang menentukan pertunangan kita, Pak Surya? Raden Surya? Mungkin keluarga Surya menghina Istana Naga tak ada jalan mundur. Tapi aliansi bisa bangkitkan Surya. Di baliknya pasti ada alasan penting. Apa itu? Pak Surya senior yang menentukan pertunangan kita, Raden Surya? Baiklah, kalian boleh pergi. Fajar kecil. Aku lebih ingin tahu tujuan aliansi ini. Keluarga Surya berperan besar di sini. Kau benar-benar izinkan aku pulang? Kenapa? Kau tak mau pergi? Bukan. Fajar, aku tahu.
Kau masih cinta aku. Kau gunakan cara ini. Biar aku pergi. Kalau pikiran itu bisa buat kau lebih nyaman, silahkan. Ayo, pergi. Ya sudah, walau tak tahu pikiranmu, tapi kau adikku. Ya sudah begitu. Acara tender ini batal. Kita harus tanggung sendiri. Pantas kau biarkan aliansi masuk sini. Ternyata kau mau mereka buat onar biar bisa tanggung proyek ini. Urusan ayah tak bisa serahkan orang luar. Serangan Istana Dewa sangat ganas. Soal begini jangan sampai lalai. Baiklah, rencana sudah berhasil. Kita ke jadwal berikutnya. Mau kemana? Jalan-jalan, sekalian kenakan ke kakak kelima, Dr. Agung Nusantara, Lestari Surya. Dia kangen kamu. Ayo. Aliansi mau beli obat sakti? Yah, ini perintah langsung Ketua Hendra. Baru sebentar, sudah mau rampas. Gimana ini? Kata mereka, kalau obat sakti resep dan pabriknya tak serahkan ke aliansi, semua kita akan dibunuh. Yah, ini perintah langsung Ketua Hendra. Baru sebentar, sudah mau rampas. Gimana ini? Kata mereka, kalau tak serahkan resep obat sakti dan pabriknya ke aliansi, mereka bunuh kita semua. Jadi, aku kasih dana yang cukup untuk tawar proyek. Tapi kalian gagal provokasi Fajar. Ketua, ini bukan salah kami. Fajar itu cuma pengemis bangkrut. Dia tak pantas duduk sama kami. Dia juga tak mau mengalah. Padahal cuma pelacur, memaksa melawan aku. Aku suruh kamu jelaskan. Ini efisiensi keluarga Surya. Tak bisa bantu, malah bikin rusak. Bu Hana, habisi mereka. Kakak itu master seni bela diri. Malah mati dengan satu pukul. Siapa wanita ini? Ketua, aku masih berguna. Raden Surya. Aku tahu soal Pak Tua. Dia belum mati. Bu Hana, tunggu dulu. Ketua, aku masih berguna. Raden Surya, aku tahu soal Pak Tua. Dia belum mati. Bu Hana, Tunggu dulu. Raden Surya, dia belum mati? Di mana dia? Ketua, aku belum bisa bilang. Kamu cari mati. Tak berani. Aku mohon Ketua, beri aku kesempatan lagi. Kami tukar Pak Tua dengan Anda. Surya Dharma. 3 tahun lalu, kau bohong Raden Surya sudah mati untuk menipu kepercayaanku. Sekarang, kau gunakan dia sebagai tameng. Kau kira aku bisa dihina begitu saja? Ketua, pikirkan baik-baik. Ini bukan hal buruk bagi Anda. Coba pikir. Pak Tua mantan prajurit Raja Naga. Sangat setia padanya. Dia yang atur pertunangan Putri dan Fajar. Iya. Terus kenapa? Tapi dia tahu semua soal kami. Karena aku kurung dia tak punya kesempatan lapor Raja Naga. Lanjutkan. Ketua, jika aku mati, Pak Tua akan kabur. Hubungan Anda dengan Istana Dewa akan terbongkar. Bagimu, pasti bukan hal baik, kan? Mohon Ketua beri kesempatan lagi. Kami tukar Pak Tua dengan Anda. Aku ini benci sekali diancam. Aku cari Raden sendiri. Kalian mati saja. Ketua, mohon, beri aku kesempatan lagi. Baik, atas nama Istana Dewa, beri kalian kesempatan lagi. Kalian tetap mati saja. Ketua, kumohon, beri aku kesempatan lagi. Baik, dalam nama Istana Dewa, aku beri kalian kesempatan lagi. Bu Hana, ikut keputusan Anda. Bu Hana, terima kasih. Hukum mati dihapus, tapi hukum hidup tetap. Sayang sekali tak bisa membunuhmu. Bu Hana, kasih ampunlah. Kau atur saja. Baik, Bu Hana. Karena Bu Hana menjamin kalian, aku atur lagi tugas untuk kalian. Katakan saja. Bunuh Tabib Suci Lestari. Surya, rebut resep obat sakti. Apa? Tabib Suci dijaga pemerintah. Mana mungkin aku bisa? Ini
eksekutor terakhir Istana Dewa. Kode namanya Arif. Dia akan bantu kalian. Jangan-jangan dia yang sendirian menghajar 10 guru Nusantara, Pak Arif. Senang bertemu. Baik, tugas ini aku terima. Sialan Fajar, beraninya menghinaku. Sebelum bunuh Lestari, kau harus mati dulu. Buhana, kau biarkan mereka, tak takut mereka bicara bebas. Aku tak wajib jelaskan. Kalau tak ada hal lain, silakan pergi. Baik. Lestari, keluar bicara. Kau biarkan mereka hidup, tak takut mereka bicara sembarangan. Aku tak wajib jelaskan padamu. Kalau tak ada hal lain, silakan pergi. Baik. Dokter Surya, keluar bicara. Ini laboratorium, bukan rumah kita. Kaget banget. Tak cuma kau, aku juga lama tak ketemu dia. Kenapa? Setelah kau nikah, Lestari ikut proyek pemerintah. Membangun obat yang cepat sembuhkan luka. Obat untuk Medan. Disebut obat sakti. Jadi pemerintah lindungi dia, tak biarkan kau ketemu dia. Tak apa, dia keluar 2 minggu lalu. Obat ini sangat berguna di Medan, bantu kita kalahkan Istana Dewa. Tapi justru karena itu, banyak kelompok yang menginginkan Lestari. Hidupnya nanti pasti akan sulit. Kurasa, jika Putri tak mati tak lama lagi, kita bisa ketemu dia di sini. Kenapa? Menurutku, Kakak Fajar, cepat kabur. bisa ketemu dia di tempat kakak kelima. Kenapa? Cuma dugaan saja. Kakak kedua, Fajar, cepat kabur. Kamu siapa? Buhana akan balas dendam. Fajar kecil, berkat kamu, aku kangen kamu. 3 tahun ini aku selalu kangen kamu. Kakak ketiga, kamu masih punya kakak? Kak, lama tak jumpa. Kok kurang hangat dari tadi? Halo, Keamanan Nasional. Baik. Ayo pergi. Ayo. Maksudmu, kamu dapat surat ancaman lalu langsung diusir? Iya, kemunculan obat sakti. Tingkatkan kekuatan Medan. Pasti ada yang tak senang. Tapi tak sangka cepat begini. Fajar kecil, kau pikir bagaimana? Aku merasa aneh. Jika aku Istana Dewa, palingan kirim eksekutor habisi kau dengan cepat. Bukan kirim surat ancaman. Terus kirim orang percobaan. Sepertinya memang begitu. Aku curiga ada masalah di balik ini. Palingan aku kirim eksekutor. Selesaikan dengan cepat. Bukan kirim surat ancaman, lalu kirim orang percobaan. Sepertinya memang begitu. Aku curiga ada yang aneh. Ada apa? Nggak apa-apa. Kayaknya aku lihat orang yang pakai topeng. Apakah halusinasi? Sudah, seriuslah. Lestari, hari ini jangan sendirian. Pas Fajar pulang, kita bersama. Tak perlu takut. Fajar paling baik. Kamu kenapa? Tubuhmu lemah sekali. Dia terjebak cinta 3 tahun jadi simpanan. Tubuhnya pasti lemah. Siapa yang tega sakiti adikku? Siapa? Kau di laboratorium, tak tahu situasi luar. Keluarga Surya siksa Fajar selama 3 tahun. Kakak kedua, kok kamu biarin Fajar terus disiksa begini? Kalau aku di luar, Fajar pasti tak akan menderita begini. Tenang dulu. Jaga diri dulu. Aku tak berguna. Gah, soal ini aku bisa bantu. Ayo, kakak periksa tubuhmu. Citra, matamu aneh. Kau mau apa? Tentu saja. Cek tubuhmu normal atau tidak. Ini... Tatapanmu aneh. Kamu mau apa? Tentu saja, cek apakah kamu tumbuh normal. Ini,
Tak sangka, tubuhnya lemah begini. Aku akan kasih obat dulu, biar tubuhmu pulih. Setelah itu, aku akan hubungi kakak ketiga. Keluarga Surya, aku gak akan lepasin mereka. Betul. Tunggu. Kakak ketiga di medan depan kan? Apa baiknya kasih tahu dia sekarang? Setidaknya kasih tahu dia, kasih tahu ayah. Ini ya, minum tepat waktu. 1 kali sehari. Kak, pulang dari Medan ke Jakarta butuh 3 hari. Kamu bisa tahan sampai nggak? Tenang saja, ada keamanan nasional. Sulit membunuhku. Kukira aliansi dan Istana Dewa sudah bersekongkol. Sudah kirim eksekutor. Jaga diri. Susah sekali. Kukira aliansi dan Istana Dewa sudah bersekongkol. Eksekutor sudah dikirim. Hati-hati. Susah sekali. Keamanan nasional. Bu Surya, Bu Citra, tempat ini sudah dikontrol ketat. Silahkan ikut penyelidikan. Ketakutan sekali. Untung aman. Kau tak ada di rencana Istana Naga. Jangan ikut saja. Rani di luar. Suruh dia antar kau pulang. Baik, jaga diri. Gimana? Ada apa di dalam? Kenapa ramai sekali? Tak apa, cuma garis depan stabil. Beberapa tak sabar. Apa? Jangan kaget, kali ini kita lewat pinggiran. Bukannya mereka suka nyerang diam-diam. Ku beri kalian kesempatan. Kau yakin Putra Raja Naga akan lewat sini? Ini perintah Buhana. Asal bunuh Putra Raja Naga, morale garis depan pasti goyah. Ternyata datang. Serang! Mau minta ampun? Kau permalukan aku di depan 3 keluarga besar. Kali ini, kau pasti mati. Mau minta ampun? Kau permalukan aku di depan mereka. Kali ini, kau pasti mati. Kau benar, ada pembunuh. Ini cuma logika sederhana. Kalau mereka nyerang, bukan mau habisi aku, tapi nyerang nyawaku. Mereka menyerang. Kok kau tenang sekali? Ternyata aku dihapus. Masih belum menyerah. Fajar, topeng itu kayaknya eksekutor Istana Dewa, Arif. Masih diam saja. Tabrakan saja. Kau tahu siapa Arif? Dia pahlawan dewa, bisa robek baja. Kau cari mati? Hebat banget. Ditargetin orang kayak gini, aku merasa terhormat. Aku ngerti. Kau tenang banget, malah suruh aku masuk jebakan. Pasti sudah siap. Kau bisa lawan pembunuh ini, benar kan? Enggak, aku nggak bisa lawan dia. Serahkan sama kau. Putra Raja Naga, turun dan mati. Masih mau lihat sampai kapan? Aku cuma ketua pelayan. Kau terlalu menghargai aku. Siapa itu? Masih mau lihat sampai kapan? Aku cuma ketua pelayan. Terlalu mengagungkan aku. Siapa itu? Level dewa! Siapa kamu? Kau tak pantas tahu. Wira, jangan-jangan mereka kabur. Orang biasa kayak kita tak boleh lupa menolong kita. Orang biasa tak mampu mobil ini. Fajar, sebenarnya ada apa? Logika sederhana, berdasarkan penilaianku soal keluarga Surya. Walau tak tahu siapa Wira itu, tapi tetap berterima kasih. Level dewa. Tak guna. Oke, jalan. Jelaskan di rumah. Sial. Kenapa ada yang mengganggu? Kapan kau datang?
Kenapa misi pembunuhan gagal? Ingat statusmu. Sampah yang dibuang Istana Naga. Beraninya kau melawanku? Kenapa misi pembunuhan gagal lagi? Ingat statusmu. Sampah yang dibuang Istana Naga. Apa hakmu melawanku? Pak Eksekutor, aku cuma panik saja. Dia lebih kuat dari tabib, lebih hebat dariku. Aku penasaran, orang sehebat dia, tak di perbatasan, buat apa di sini? Jadi, misi pembunuhan malam ini masih lanjut. Dia terluka dariku, takkan bergerak sementara. Tapi, bagi Istana Dewa, terlambat sehari bisa jadi kerugian besar. Aku rela ambil risiko. Obat sakti harus kucuri. Jadi, malam ini kita aksi? Bukannya dia yang di jalan. Kalian ada masalah? Kakak ketiga, kamu nggak kenal aku. Adikku, benar-benar kamu. Cepat sini, biar kakak lihat. Kok kamu terluka? Bukannya dia yang di jalan. Kalian Ada masalah apa? Kakak ketiga, kamu nggak kenal aku lagi. Adik kecil, benar-benar kamu. Ayo sini, biar kakak lihat. Kamu terluka? Eksekutor itu bawa pusaka istana dewa hancurkan itu butuh waktu lama. Wajar ada efek balik. Jadi, Arif sudah mati. Belum. Tapi lukanya lebih parah dariku. Pak, aku mau tanya. Bukannya di garis depan, bantu Raja Naga melawan. Kenapa tiba-tiba pulang? Pasti dapat perintah. Dipanggil diam-diam. Tebakannya tepat. Siapa bilang? Logika. Tadi waktu Arif menghalangi, kamu sepertinya berteriak. Masih mau tunggu sampai kapan? Kamu tahu Wakil Malam datang? Rani, kamu kan penasaran. Tadi pagi, kenapa ku lepas Putri? Benar. Jawabanmu waktu itu buat cek dugaan. Dugaan? Aku paham. Kau ingin tahu, selain musuh Istana Naga, apalagi yang dimiliki Surya? Chip yang menarik aliansi. Kakak ketiga, kamu memang cerdas. Jadi, kau benar-benar sudah tahu. Aku kira kau cuma asal ngomong. Mana mungkin, aku nggak sengawur itu. Kau dipukuli 3 tahun. Siapa tahu kau masih cinta, Putri? Putri nggak seharum kakak. Jadi, apa Chip keluarga Surya? Raden Surya, pemimpin Surya. Orang yang menandatangani pertunanganku dengan Putri. Putri mana sebanding sama kakak? Jadi, apa modal keluarga Surya? Raden Surya, pemimpin Surya. Orang yang menandatangani pertunanganku. Pak Raden, apa hubungannya? Aku ingat Pak Surya sepertinya dengan Raja Naga, saudara sejiwa. Benar, ayah baru setuju pertunangan ini. Tapi keluarga Surya, Jujur saja, Pak Tua bukan orang begitu. aku juga tak percaya. 3 tahun ini aku tak pernah ketemu Pak Surya. Surya juga tak jelas-jelas. Awalnya kupikir dia dikirim ke medan depan. Tak mungkin, Pak Tua sudah pensiun 4 tahun lalu. Jadi dia tanda tangan, tapi tak temui putra atasan. Hal ini tak mencurigakan. Aku disiksa 3 tahun di Surya. Dia tak menolong. Tak takut ayah marah. Pak Tua bukan orang begitu. Jadi menurutku, Pak Tua pasti tahu apa yang terjadi. Sudah dihapus Surya Dharma. Pak Tua sudah dibunuh. Tak mungkin, karena Putri masih hidup. Bukti Pak Tua masih berguna. Pasti masih hidup. Tak hanya itu, dia juga harus tahu soal rahasia antara Surya dan aliansi. Tanpa ancaman ini, Surya tak akan bertahan. Jadi menurutmu, kau sengaja lepasin Putri demi selamatkan Pak Tua? Hampir begitu. Ayah mau lawan aliansi, pasti butuh info Pak Tua. Dan mau jatuhkan Surya juga butuh Pak Tua. Cuma bulu Putri tak akan puaskan. Demi selamatkan Pak Tua? Hampir saja. Ayah mau lawan aliansi, pasti butuh info Pak Tua. Kalau mau gugurkan Surya, juga butuh Pak Tua hadir. Cuma bunuh Putri begini, aku tak puas. Adikku berani? Kakak. Aduh. Kakak tak apa.
Tak apa. Kakak, belakangan ini... Istirahatlah. Masih banyak pekerjaan. Masih ada apa? Perjalanan 3 hari jadi 1. Pasti ada urusan penting. Kakak, kembali kali ini. Buat lindungi Lestari. Kamu tahu juga? Logika. Lepaskan Fajar, dia milikku. Kakak. Sudah, kami bukan saudara kandung. Berduaan begini, tak takut omongan. Malah lebih enak, tak melanggar hukum. Benar juga. Kak. Kak, jangan begini. Aku tak kuat. Kelihatan kok. Tunggu situasi tenang, ikut kakak militer. Kakak latih kamu. Sudah, seriuslah. Ayah sudah tahu soal Lestari. Dia tahu. Dia suruh aku kembali buat bantu kalian soal pembunuhan. Baguslah. Jadi, kapan kamu beraksi? Arif terluka, perlu istirahat. Kukira besok... Malam ini. Tak beraksi malam ini. Kakak kelima pasti mati. Jadi, kapan kamu beraksi? Arif terluka, perlu istirahat. Kukira besok. Malam ini, tak beraksi malam ini. Kakak kelima pasti mati. Kalau tak percaya, datang malam ini juga tak apa. Oke, ikut saja. Aku ikut di belakangmu. Kamu jadi nakal. Mau jadikan aku umpan. Tak mungkin selalu berjaga. Semakin cepat, semakin baik. Lagian kamu bukan umpan. Aku yang umpan. Ini tempatnya Pak Arif. Siap beraksi. Fajar, tindakanmu yang menghinaku akan kubalas melalui kakakmu. Awalnya mau besok datang, karena kau paksa malam ini. Kalau gagal, kau tanggung semua. Kata Buhana, walau Lestari putri Raja Naga, dia tak berbakat bela diri. Bunuh dia tak sulit. Semoga saja. Ada yang aneh. Kenapa tak ada yang cegah? Lestari seharusnya diproteksi keamanan nasional. Keamanan nasional sudah pulang. Wah, si simpanan juga ada di sini. Kok kamu bisa tebak persis? Aku tahu sifat Putri. Fajar, belum sadar penyataan. Kau sudah tamat. Fajar, belum sadar. Kau tamat. Fajar, saat kau tindas aku di depan 3 keluarga, kau pikir hari ini, kali ini, kakakmu takkan bisa selamatkanmu. Putri, aku sudah maafin kau 3 kali. Kenapa kau masih tahan henti? Karena kau terlalu lancang. Kapan keluarga Surya kejam padamu? Kau dan kakakmu malah balas budi dengan dendam. Kali ini, ada Pak Eksekutor Istana Dewa melindungiku. Kau harus bayar akibat ucapanmu. Fajar kecil. Logikanya apa sih? Kau sudah lemah begini, dia malah bilang tak kejam. Buat apa repotin sama dia? Benar juga. Nanti aku cek otakmu. Oke, Pak Eksekutor di sini. Masih berani sombong? Pak. Ayo. Kalian berdua takkan ada masa depan lagi. Tapi aku baik hati. Aku kasih kalian kesempatan. Kau mau resep obat sakti? Mau racuni obatnya? Kau cerdas. Kekuatan Istana Naga banyak bergantung obat sakti. Kalau kau bantu, Istana Dewa pasti menang. Kau lupa, aku orang Nusantara, Raja Naga ayahku. Harus hidup dulu, baru bisa bilang. Ku beri waktu 1 menit. Tolak.
Tolak. Fajar, Pak Arif sedang beri kau kesempatan. Jangan nekat terus. Kenapa? Pertama, aku tak akan mati. Kau tak bisa ancamku. Omong kosong. Kedua, bagaimana kau yakin Istana Naga tak perhatikan situasi di sini? Sembarangan. Istana Naga banyak korban di depan. Mana ada waktu urus belakang. Wijaya terluka parah oleh Istana Dewa. Hidupnya bergantung obat sakti. Informasimu salah besar. Putri Malam sudah di jalan pulang. Siap membunuhmu, kau bilang. Pengawang naga. Tak mungkin. Putri Malam sudah mati. Fajar, menipu takkan ubah situasi. Hidupmu kini di tangan aku. Aku tahu kau lepaskan aku karena kau masih cinta padaku. Berlututlah sekarang. Putuskan hubungan dengan kakakmu. Aku bisa mempertimbangkan. Kau tetap jadi menantuku. Putri Surya, jangan terus nekat. Fajar adalah milikku. Fajar adalah milikku. Bagus. Kalau begitu sikapnya, kita akhiri saja. Kalau tidak, Hayo kakak. Bagus. Kalau begitu sikapnya, kita akhiri saja. Kalau tidak... Ayo, serang. Kakak, Kakakmu takkan menolongmu. Mereka bahkan tak datang. Yasmin memang berkuasa, tapi di medan perang, dia tak pantas menolong Pak Arif. Kesalahan Istana Naga cuma butuh dorongan asal obat sakti habis. Pasukan depan pasti mati. Betul, Pak Arif itu dewa perang. Raja Naga mati, Nusantara takkan tahan. Kalian menyerah sekarang masih sempat. Pengkhianat negara, tak pantas melawanku. Kau sendiri luka-luka masih mau nyerah. Percaya diri sekali. Cukup bunuhmu. Fajar, sudah mau mati masih cari perhatian dengan cara ini. Kita tak mungkin lagi berhenti berharap. Salahku juga ngomong sama bodoh kayak kamu. Kenapa? Kau takut? Fajar, aku sudah kasih kau kesempatan. Matilah. Matilda! Lagi? Kau lagi? Mati! Kamu lagi? Kamu... Kau tingkat dewa? Kau yang tadi pagi? Istana Naga. Putri Malam. Bukannya kau dibunuh, Hana? Kenapa masih hidup? Ayah sebar info palsu. Memancing. Tak sangka benar ada yang kena. Kau benar. Asal ada putri, Arif malam ini pasti muncul. Kau! Aku tanya kenapa info bocor? Ternyata kau yang buat. Bukan aku. Dia bodoh. Tak bisa jadi mata-mata. Kau berlebihan. Mana aku bodoh? Jangan repot-repot. Hari ini, kalian tak akan bisa kabur. Jangan-jangan, bicara baik-baik. Kami tak punya dendam sama kalian. Pengkhianat Nusantara. Alasan ini cukup bunuhmu? Aku juga. Aku terpaksa. Semua gara-gara Fajar. Dan kakaknya. Mereka gulungkan keluarga Surya. Kami juga terpaksa sampai ke langkah ini. Jadi, kau benci kakak Fajar? Tentu saja. Jadi kau bunuh Fajar saja. Aku juga korban. Aku terpaksa melakukan ini. Jadi, kamu benci kakak Fajar? Tentu saja. Jadi, bunuh Fajar. Aku juga korban. Kok ada orang bodoh banget? Fajar cinta dia 3 tahun. Kok kamu bodoh banget? Kakak mbak enak. Kalian kenapa lihatin aku gitu? Kau suruh aku bunuh Fajar. Kau tahu aku siapa? Kau sepertinya dari Istana Naga. Wakilnya. Terus kenapa? Istana Naga kini dalam bahaya. Ini saat kau merebut kekuasaan. Begini, kau bunuh Fajar dan kakaknya, lalu selamatkan aku. Aku bisa yakinkan aliansi. Biar kau jadi Raja Naga baru. Bagus, dia lagi mikir. Berarti ada harapan. Kali ini berhasil. Wakil Istana Naga. Keluarga Surya berjasa besar. Pak, jawabannya apa? Aku lagi mikir. Sudah keputusan apa? Aku pikir-pikir. Takkan biarkan kau mati muda. Kau tetap bunuh aku. Pertama, Istana Naga takkan ada pengkhianat Nusantara.
Kedua, aku kakak ketiganya. Kau mau aku bunuh diri? Apa? Kau juga kakaknya Fajar? Kau juga nggak cerdas. Kenapa Fajar bisa cinta kamu 3 tahun? Mending kau mati saja. Jangan ganggu. Kamu juga kakaknya Fajar. Kamu juga nggak pintar. Kenapa Fajar bisa suka sama kamu 3 tahun? Mending mati saja. Jangan ganggu. Gawat, dia punya berapa kakak? Kenapa Putri Malam juga ada hubungan dengannya? Kakak itu salah paham. Kita bicara baik-baik saja. Tunggu dulu. Fajar, kamu bela aku? Kenapa Fajar? Fajar, kau betul-betul, kamu masih cinta aku. Asal kau suruh dia lepasin aku. Tolong kau ajak dia baik-baik. Kamu siapa? Tadi berani mau bunuh kami. Sekarang mau kami lepasin dia. Fajar, asal kau suruh dia lepasin aku mau nikah denganmu. Aku tahu kau masih simpanan aku. Kau masih cinta aku. Simpanan ini gampang ditipu. Aku cuma pura-pura mau nikah, sudah bisa selamat. Ternyata dia masih gak menyerah. Fajar, apa maksudmu? Aku tanya, gimana kesehatan Pak Tua? Kamu bilang siapa? Raden Surya! Di mana pemimpin keluarga Surya? Gimana kondisi Pak Tua? Kamu maksud siapa? Raden Surya. Pemimpin Surya. Di mana dia? Kamu, kok tahu dia masih hidup? Kamu ngomong apa? Pak Tua sudah lama meninggal. Jangan sampai dia tahu Pak Tua masih hidup. Kalau sampai ketahuan, rahasia kita pasti terbongkar. Kamu pikir kamu menarik? Bisa terus-terus menoleransimu? Bilang. Atau mati. Dia memang putra kandung ayah. Kilatan matanya sama dengan ayah. Gantengnya. Jangan terlalu naksir. Lap air liurnya. Aku tahu, kamu main hard to get kan? Fajar yang tak berguna ini, aku nggak akan nikahin kamu. Menakutiku. Tak berguna juga. Aku takkan bilang. Kantor pusat aliansi di tangan Hendra. Menakutiku. Tak berguna menakutiku. Aku takkan bilang. Di tangan Hendra. Kami baru saja mengirimnya. Dia masih hidup. Kakak ketiga, selesai. Akting kalian sama hebat kakak keempat. Kerjasama bagus. Apa maksud kalian? Cuma menakutimu. Kamu juga kerja sama... Kalau ketemu Putri kali ini, usahakan tanya kabar Pak Tua. Dia pasti sudah kontrak dengan aliansi. Dia bakal pergi. Asal kau pura-pura mau bunuh dia. Sisanya biar aku urus. Jadi, Tuan Surya masih hidup. Jadi chip tawar. Diberikan ke perkumpulan. Dipenjarakan Hendra. Kalian menipu. Kalian licik. Iya, menipumu. Kau bisa apa? Bawa dia Puji. Hadapi aliansi. Jangan Fajar. Aku tak bisa pulang. Ketua akan membunuhku. Membunuhku. Bawa orang ini pergi. Keamanan Bulestari, serahkan ke keamanan nasional. Gimana badanmu? Biasa saja, cuma bisa lawan 1000 kamu. Pak Tua, sebelum kami sampai, jangan mati dulu. Ayo pergi. Pak Surya, lama tak jumpa. Pak Tua, sebelum kami sampai, jangan sampai kau mati. Ayo, pergi. Pak Surya, lama tak jumpa. Lepaskan. Hendra Mahadikau yang godain Surya. Kerja sama musuh. Mau hancurkan istana naga. Dasar tua. 3 tahun mulutmu masih tak bisa ditahan. Hentikan. Buhana, si tua ini tahu terlalu banyak. Harus dibunuh biar aman. Kau sudah bergabung Istana Dewa Masih? Takut hal ini? Tak takut. Cuma itu istana naga belum musnah. Pihak berwenang akan memihak. Si tua ini akan panggil polisi. Kukira masalah besar. Kalau kau begitu takut, serahkan ke Istana Dewa. Tapi apa? Kau kerja sama Istana Dewa? Bicaralah baik-baik. Dasar bajingan.
Mau hancurkan Nusantara? Aku lebih baik mati dari harus sama kalian. Jangan bilang yang tak boleh. Pengawal, bawa dia ke markas. Ketua, ada dari Istana Naga. Siapa? Buhana ada di sini. Dia mau cari mati. Ketua, dia bilang Putri Malam wakil Raja Naga. Siapa? Ketua, orang Istana Naga datang. Siapa? Buhana di sini. Dia mau cari mati. Ketua, dia mengaku Putri Malam, wakil Raja Naga. Siapa? Ketua Hendra, inikah cara tamu Aliansi Dagang Nusantara? Kalian berdua masuk tanpa izin, bahkan melukai orang. Mana sopan santun tamu? Wakil Malam, kabarnya kau sudah gugur. Hari ini muncul di sini? Apa kau balik diam-diam? Aku sungguh tak sangka. Ketua Hendra, kau begitu peduli soal medan perang. Babi, kalau begitu mudah saja. Pasti Ketua Hendra juga kenal topeng ini. Anjing Istana Dewa. Aku tak kenal ini. Aku juga tak tahu. Kau bilang apa? Kami tak bermaksud musuhi aliansi. Asal kalian tak langgar prinsip, kata dia. Pak Surya ada di tanganmu. Aku orang yang penyayang. Mau bertemu kakek mertua. Ketua takkan menolak, kan? Ternyata begitu. Kau yang bilang, Putri. Fajar, kau bilang takkan kasih tahu orang. Pak Surya ada di tanganmu. Aku orang yang penyayang. Aku ingin bertemu kakek mertua. Ketua, pasti takkan menolak, kan? Ternyata begitu. Kau yang bilang, Putri. Fajar, kau bilang takkan kasih tahu aku. Kau pengen aku lepasin, kan? Kenapa? Ku bawa sampai depan rumah sikapmu begini. Ciao. Cukup. Fajar, kan? Anak Raja Naga. Masih ingat keluarga Surya? Raden Surya tak ada di sini. Tapi aku akan perhatikan. Kirim tamu. Hendra, kau kira kami bodoh? Tak serahkan Raden hari ini, jangan salahkan aku. Ayo pergi, tak ada yang perlu dibahas. Dia sengaja pura-pura tak tahu. Raden pasti ada di sini. Aku tahu. Dia lewatkan kesempatan terakhir. Ada yang akan urus dia. Fajar, bawa aku pergi. Aku mohon. Aku minta maaf, boleh? Lepaskan tanganmu. Kalau tidak, Jangan harap punya tangan lagi. Jangan Fajar. Bawa aku pergi. Fajar. Cukup. Kirim tamu. Fajar. Iya, aku. Bilang ayah, aliansi dagang sudah tamat. Aku bilang ayah, aliansi dagang sudah tamat. kamu lagi telepon siapa? Kakak ketujuh. Si ketujuh? Aku nggak pernah ketemu dia. Kok kamu bisa hubungi dia? Nggak mau bilang. Rahasia. Dasar bocah nakal. Kalian bertiga, ada pesan terakhir? Ketua, bukan salah kami. Kami juga nggak tahu Putri Malam balik. Iya, Ketua. Kalau dia nggak di sini, pembunuhan kita pasti berhasil. Kami juga korban. Ketua, jangan bunuh aku. Kami siap lakukan apa saja. Ketua, kami sudah berusaha. Salahnya si Fajar brengsek itu. Iya, keluarga Surya jadi begini semua salah Fajar. Maksud kalian, Putra Raja Naga, dipaksa makan sisa. Fajar ngadu ke rumah, kalian malah korban. Bukankah begitu? Keluarga kami urus dia 3 tahun. Kalau tidak, dia pasti sudah mati. Dia itu orang tak tahu balas budi. Apa katamu? Kalian berani hina Fajar? Maksudmu, kalian kasih Putra Raja Naga makan sisa makanan. Fajar ngadu ke rumah, kalian malah jadi korban. Bukankah begitu? Keluarga kami urus dia 3 tahun. Kalau tidak, pasti sudah mati. Dia orang tak tahu balas budi. Apa kamu bilang? Kalian boleh hina Fajar? Aku tanya kalian, Fajar jadi direktur grup Wijaya, harus makan sisa makanan. Apa bisa mati kelaparan? Bisa. Selain keluarga Surya, siapa mau urus sampah ini? Kalau di luar, pasti sudah mati dipukul. Kamu juga berpikir begitu? Ada yang salah. Dia bisa nikah, ke Surya bisa tinggal sama Putri. Putri kasih lihat sehari, itu sudah sangat beruntung. Ambil 2 ginjal dia, apa salahnya? Betul. Aku heran, dengan kondisi Fajar, wanita apa yang dia tak bisa dapat? Beraninya kalian bilang biar dia lihat, itu sudah karunia. Fajar masih cinta aku. Dia cuma simpanan. Demi aku,
Dia bisa tolak semua wanita. Ku biar dia lihat, kenapa bukan karunia? Kamu bicara bagus. Aliansi dagang butuh orang seperti kalian. Orang tak tahu malu. Ayo, bawa barangnya. Ini. Ayo. Jangan! Bawa barangnya. Ini, apa ini? Ini undangan talk show 3 lembar. Khusus untuk kalian. Pengadilan simulasi. Ini bukan talk show terbesar Surabaya. Isinya selalu trending di media. Ketua, kenapa kita harus ikut acara ini? Tentu saja, kalian tak tahu malu. Ucapan kalian benar-benar mengagumkan. Di dunia ini ada orang tak tahu malu. Kalau kalian ikut acara ini, pasti akan heboh banget. Mana aku tak tahu malu. Benar, teruslah. Putri, aku kasih kalian kesempatan terakhir. Istana Naga dalam bahaya. Meski Wijaya mengutus putrinya menahan kita, tapi pasukannya terbatas. Jadi, ketua suruh aku ikut acara ini. Di pengadilan simulasi menuduh kejahatan Fajar. Menggerakkan opini publik. Benar, Surya Dharma. Kalian merasa disakiti kan? Aku kasih kalian kesempatan menuduh. Kalian harus hina Istana Naga. Aliansi akan atur opini publik. Kalau berhasil, aku lepaskan kalian bertiga. Kami akan berusaha. Fajar, aku mau semua tahu. Kau orang tak tahu balas budi. Aku mau kau dan Istana Naga dihinakan semua orang. Kami akan berusaha. Fajar Wijaya, aku mau semua tahu kau brengsek tak tahu balas budi. Aku mau kau dan Istana Naga dikecam semua orang. Aku sudah lapor Pak Tua soal situasi aliansi. Dia bilang Putri Salju urus. Putri kecil. Yang misterius itu. Kakak ke-8mu. Sikap aliansi buruk sekali. Kekuatannya juga hebat. Mau selamatkan Pak Tua, pasti bakal perang sengit. Kakak ke-8, bisa? Menurut ayah, serahkan ke Putri Salju. Dia sangat percaya. Percaya, kakak. Kalau menurutmu, bukti aliansi dan pengkhianat ada di Pak Tua, kami akan sepenuhnya kerjasama. Jasmine kecil. Kakak pulang. Kenapa di kamarmu ada suara pria? Cepat muka. Itu Putri. Kakak keempatmu sudah jadi bos perusahaan hiburan. Tetap tak tahu diri. Jasmine kecil, kenapa bicara begitu? Aku kecewa. Aku lihat dulu. Biar dia tunggu. Tak tahu diri. Jasmine kecil, kau cuek aku ya? Baru 3 bulan tak jumpa. Sudah tak dekat lagi ya? Sudah besar, jangan iseng. Kau Fajar? Kau pasti Fajar kan? Aduh, adikku yang baik. Lama tak jumpa. Kakak kangen kamu. Kamu cuekin aku ya? Baru 3 bulan gak ketemu, sudah gak dekat sama aku ya? Jangan ribut. Sudah gede. Kamu Fajar. Kamu pasti Fajar kan? Aduh, adikku yang baik. Lama gak ketemu. 3 tahun gak ketemu. Kamu banyak berubah. Kamu sudah besar. Kamu jaga sikapmu. Gak mau. Aku gak ketemu kamu 3 tahun. Kenapa gak boleh peluk? Sudah, kami lagi bahas penyelamatan Raden Surya. Kalau gak ada urusan, jangan ikut campur. Baiklah, ngobrol lama nanti saja. Kalian berdua, aku sudah pulang dari luar. Hubungan aliansi dengan luar sudah benar-benar terputus. Sebenarnya tak sesulit yang dibayangkan. Kau harus berterima kasih, Fajar. Dia yang hancurkan 3 keluarga besar Jakarta dan putuskan jaringan aliansi. Fajar kecil, 3 tahun ini kamu simpan amarah apa? Kenapa begitu kejam? Cuma sekalian saja. Dibanding itu, aku malah penasaran kakak keempat. Ada rencana apa? Kenapa? Mau kencan sama kakak? Kalau kamu, tentu boleh. Ayo sekarang. Jangan buru-buru. Sebelum itu, aku mau pastikan satu hal. Berlian entertainmentmu pengaruhnya gimana? Iya, di Jakarta cukup besar. Pengadilan simulasi kami yang adakan. Pengaruhnya kedua setelah pemerintah. Aku pernah dengar soal pengadilan simulasi. Kalau kita ekspos aliansi di sana, hasilnya pasti bagus. Ibu Jasmine, ada masalah. Ibu Jasmine, 3 orang Surya di pengadilan simulasi menodai grup Wijaya. Saham kami terpengaruh. Apa? Ibu Jasmine. Gawat. Ibu Jasmine, 3 orang Surya di pengadilan simulasi menodai grup Wijaya. Saham kami terpengaruh. Apa? Kita kasihan sekali. Semua karena Fajar, si menantu itu. 3 tahun di rumah kami. Akhirnya, malah balas budi dengan dendam. Buat keluarga kami bangkrut. Benar. 3 tahun makan pakai. Pernah aku tolong dia. Kenapa dia tega sekali? Cuma karena hal kecil.
Dia habisi keluarga Surya. Emosinya kayaknya bukan pura-pura. Si menantu itu kejam sekali. Si menantu tak punya harga diri. Di rumah orang harus tunduk, malah anggap diri tuan rumah. Ketika kalian, aku tahu. Di dunia ini ada orang tak tahu budi. Tapi sudah putus tunangan, kenapa dia masih terus ganggu keluarga kalian? Karena dia tak menyerah. Mau pakai cara ini untuk menarik perhatianku, biar aku terima cintanya. Jangan mimpi, aku tak akan nikahi orang sampah begini. Benar, bikin si brengsek itu kesal. Benar, keluarga Surya sudah kasihan. Fajar masih terus ganggu. Benar-benar marah. Aku baru pergi 3 bulan, program mereka berani lewati aku. Usul periksa pejabat. Usul periksa pejabat. Tak usah, aku suruh mereka hentikan. Tunggu dulu. Biar saja. Apa? Aku baru pergi 3 bulan, pilihan program mereka berani lewati aku. Saran cek ketat pejabatnya. Gak usah, aku langsung suruh mereka hentikan. Tunggu dulu. Biar dia siarkan. Ini kesempatan emas. Biar mereka pakai saja. Maksud kalian? Aliansi kasih Surya, saluran fitnah, beli trafik. Kalau nggak kita terima, pasti salah kita. Aku ngerti. Kalian mau masuk tengah-tengah? Ungkap kebenaran Surya. Benar juga. Dengan begini, bisa manfaatkan ini selamatkan Raden. 1 batu, 2 burung. 2 burung. Akhirnya kamu jadi pinter juga. Aku selalu pintar, tahu? Cukup. Sebelum dia bicara lebih kasar, kita segera bertindak. Harusnya aku yang atur rencana ini. Tapi kamu sudah atur semuanya. Aku terima saja. Keluarga Surya. Berani juga. Urusan mereka sudah tak pantas. Masih berani diiklankan. Putri, kasih mereka pelajaran. Baik, kali ini, aku pasti akhiri semuanya. Fajar itu brengsek. Saat dia masih menantu di Surya, sudah menginginkan kesucianku. Selalu mau menggangguku. Karena Putri tak kasih dia kesempatan, dia kerja sama grup Wijaya menindas kami. Kami semua korban. Fajar itu brengsek. Saat dia masih menantu di Surya, sudah menginginkan kesucianku. Selalu ingin menggangguku. Karena Putri tak mau, dia kerja sama Wijaya menindas kami. Kami semua korban. Fajar itu cuma pencuri nama. Kakaknya presiden grup Wijaya. Tanpa Jasmine, dia cuma orang biasa. Betul, grup Wijaya malah bantu brengsek begini. Meski punya koneksi, tak boleh melanggar keadilan. Tapi, kok aku merasa aneh? Presiden grup Wijaya kakaknya Fajar. Kenapa dia mau ke Surya jadi menantu? Pasti karena dia terlalu cinta aku. Itu lebih tak bisa dimaafkan. Cinta itu beri kebebasan, bukan mengikat. Tenang saja. Karena kalian datang padaku, kami pasti berusaha keras lindungi hak kalian. Fajar dan grup Wijaya pasti akan dihukum. Ini ekspresi tulus. Mereka benar-benar berpikir begitu. Dasar tak tahu malu. Langka sekali. Gimana pendapat publik? Saham grup Wijaya sudah mulai turun. Reputasi Istana Naga juga terdampak negatif. Bagus. Berlian Entertainment. Berlian Entertainment tak campur. Mungkin karena menghargai Anda. Putri Berlian, tunggu aku habisi Wijaya ini. Biar dia jadi simpanku. Bagus. Berlian Entertainment? Berlian Entertainment tak campur. Mungkin demi gengsi Anda. Putri Berlian, tunggu habisi grup Wijaya. Paku itu. Biar dia jadi simpanan saya. Kami sudah paham soal ini. Tim acara akan berbasis ini untuk melakukan penyidikan dan tuntutan hukum. Tapi pastikan kebenaran isi di atas. Kami tetap bisa tuntut keluarga Surya. Aku jamin, kami bicara jujur. Iya, orang waras tahu, bukan salah kami. Itu salah Fajar. Aku paham. Berikutnya sesi voting. Teman-teman penonton, pilih pihak yang didukung dan berikan suara Anda. Saya dukung keluarga Surya. Fajar benar-benar keji. Aku dukung Surya. Meski bukti belum cukup, tapi ini bikin marah. Dukung Surya. Terima kasih dukungannya. Fajar, kali ini publik dukung kami. Kamu tamat. Hasil malam ini jelas. Berikutnya, kami undang terdakwa ke acara berikutnya untuk berselisih. Betul. Aku mau dia minta maaf secara publik. Masalah ini belum selesai. Putri, kamu mau aku minta maaf ke siapa? Fajar, kenapa kesini? Aku mau robek mulut kalian.
Kau mau aku minta maaf ke siapa? Aku akan sobek mulut kalian. Acara sedang live. Orang luar jangan ikut campur. Apa aku orang luar? Maaf. Fajar, kau masih berani muncul? Pas sekali kau datang. Biar semua lihat wajah brengsekmu. Kalian nggak takut sama sekali. Apa ketua sudah duga ini? Kali ini, aku akan rusak dukungan kalian. Saat kalian ada masalah, itu kesempatanku. Di wilayahku, berani sekali. Kau nekat sekali. Kau tahu, kau lawan siapa? Lalu kau tahu nggak, Fajar itu adikku. Kau juga dari Istana Naga. Di wilayahku, berani sekali kau lancang. Kau tahu, kau lawan siapa? Apakah kau tahu Fajar adikku? Kau juga dari Istana Naga. Kami 8 biasa pura-pura asing. Menyamar hanya demi saat penting. Menangkap orang sepertimu. Belum dimatikan. Jaga harga diriku. Masalah hari ini selesai. Aliansi dagang bantu perusahaan berlian lebih maju lagi. Kau pikir begini, apa yang kau lakukan di Istana Naga bisa dihapus begitu saja? Kata-kata kalian semua aku dengar. Kalian bilang aku kejam padamu karena permintaan kecil. Benar? Bukankah begitu? Fajar, jangan berani-berani. Live sudah dimatikan. Kau sekarang sendiri-sendiri. Fajar, kau tak tahu balas budi kakiku. Kau suruh orang patahkan. Fajar, apa ada yang mau kau katakan? Bukti ada di sini. Cepat, sujud minta maaf ke keluarga Surya. Fajar, cepat minta maaf ulamu ke keluarga Surya. Tak merasa bersalah? Betul, keluarga Surya cuma suruh tanda tangan. Harusnya sampai marah begini. Kau benar-benar durhaka. Apa isi kontrak itu? Kontrak apa lagi? Pasti kontrak biasa. Pasti kau yang salah. Itu kontrak donasi organ. Mereka mau ginjalku. Dan dua-duanya. Kamu sangat lancang. Apa isi kontrak itu? Kontrak apa lagi? Pasti kontrak biasa. Pasti kamu yang salah. Itu kontrak donasi organ. Mereka mau ginjalku. Dan dua-duanya. Apa? Donasi ginjal? Dua-duanya? Ini kan mati. Masalah kecil Surya ini. Kau bilang ini hal kecil. Kau pikir ini hal kecil? Fajar, jangan fitnah. Mana mungkin Surya minta begini, sembarangan. Kami nggak begitu. Ini kontrak donasi ginjal. Saya robek satu, ada satu lagi. Putri, jelaskan ini. Ini fitnah. Jangan percaya padanya. Putri, ini cetakan. Kalau suka robek, ada banyak botol robek. Keluarga Surya tega banget. Mau habisi orang. Betul, pantas Fajar melawan. Kelakukan ini keterlaluan. Kalian kok malah dukung dia? Dia pelakunya. Keluarga Surya gak bersalah. Dia tak tahu balas budi. Dia cuma kehilangan 2 ginjal. Putriku kehilangan cinta. Fajar, kau pengecut. Keluarga Surya urus kau 3 tahun. Kau masih mau terus menindas? 3 tahun. Makan sisa makanan, tidur di kandang anjing Putri. Kenapa kau tega? Sisa makanan dan kandang anjing? Keluarga Surya, kalian lakukan apa? 3 tahun makan limbah. 3 tahun tidur kandang. Putri, kenapa kamu tega banget? Limbah? Kandang? Keluarga Surya, kalian lakukan apa? Fajar, jangan asal fitnah. Kapan kita kasih kamu makan limbah? Fajar, kau tak punya bukti. Jangan asal ngomong. Kubuntuti fitnahmu. Ada yang mau disampaikan? Kalau isi ini tersebar, sangat merugikan kalian. Jangan putar. Putar saja, siapa takut? Cuma pamer saja. Kau cuma mau tunjukkan. Bukti kami menyikam kau. Siapa yang bisa buktikan? Kami yang pukul. Betul. Bu moderator, silakan. Kok kamu punya video ini? Ini CCTV keluarga Surya. Bukannya sudah dihapus? Kenal, kan? Ini karya kakak ketujuhku. Pulihkan CCTV. Ini dasar bagi hacker. 3 tahun. 3 tahun makan limbah.
3 tahun tidur kandang. Kau bilang ini rawat. Ini penahanan ilegal. Fajar, aku dukung kamu. Keluarga Surya tak tahu malu. Betul, aku salah paham. Maafkan aku. Kita mau lihat Surya. Bayar harga. Suruh mereka bayar harga. Kau, dasar orang buta. Kami Surya yang jadi korban. Bener, aku salah paham sama kamu. Aku minta maaf. Kita mau lihat Surya bayar harga. Suruh mereka bayar harga. Kamu, dasar binutang buta. Keluarga Surya yang jadi korban. Kamu puas sekarang? Tujuanku terbongkar. Saham Wijaya naik. Kamu menang. 3 bidak sampah ini. Buang pun tak apa. Tapi kalian tak sanggup. Mau selidiki aku? Bawa buktinya. Kau lakukan apa? Kau tahu sendiri, menyerahkan diri, masih ada jalan. Jangan paksa aku, menghinamu. Aliansi dagang. Tak pernah keluar. Urusan belakangan. Cuma urusan bisnis. Malah grup Wijaya yang menindas. Penjaraku tanpa bukti. Tak takut aku gugat? Jadi, asal ada bukti, kau mau diselidiki? Kalian mau apa? Kami sudah dapat bukti. Fajar, kamu dasar simpanan, jangan keterlaluan. Ini urusan kita. Kamu kenapa harus umumkan? Benar, Fajar. Cepat bilang, semua ini palsu. Kami bisa mengampuni kamu kali ini. Fajar, ini kesempatan terakhirmu. Kalau tidak, aku suruh Putri tak mau bicara lagi. Ini kesempatan terakhir. Kasih tahu lokasi Pak Surya. Kalau tidak, Pengawal naga di sini. Silakan diselidiki. Tak mau bicara lagi. Ini kesempatan terakhir. Katakan lokasi Pak Surya. Bilang ke aku. Kalau tidak... Mati. Pengawal naga hadir. Silakan kerjasama. Pengawal naga, kalian datang menangkap dia kan? Baguslah, aku tahu. Di dunia ini masih ada orang baik. Fajar, kalau mau bicara, bilang saja ke pengawal naga. Kalian mau apa? Kenapa menangkap aku? Kau sendiri tahu apa yang kau lakukan. Silakan kerjasama. Kau, dasar brengsek. Kenapa tak tangkap kau? Jelas kau yang salah. Kau yang salah. Aku tak menculik Pak Surya. Kenapa buru-buru? Kau harus sadar. Apa Pak Surya? Sudah kau serahkan ke aliansi? Enggak, omong kosong. Jangan harap. Mati pun tak akan bilang. Dengar baik-baik. Dia yang minta. Bawa mereka pergi. Bunuh mereka. Siap. Kau serius mau bunuh kami? Bunuh saja aku. Aku tak akan bicara. Dengar baik-baik. Dia yang minta sendiri. Bawa ketiga orang ini pergi. Bunuh mereka. Siap. Fajar, kok kamu tega ke aku? Kamu mau lihat aku mati di depan matamu? Kenapa tidak? Ada yang keberatan? Aku tak keberatan. Kalian? Tak ada. Bawa ketiga mereka pergi dan bunuh. Lagian Tak Wijaya sudah ketemu. Mereka tak berguna lagi. Mana mungkin? Kamu sudah ketemu Pak Tua. Kamu mau tipu kami? Kamu pikir begini bisa buat kami tunduk? Aku tak mau bicara sama bodoh. Bawa mereka pergi. Bunuh. Fajar, bicara baik-baik saja. Fajar, kamu mau cari perhatian dengan cara ini? Tak mungkin. Diam. Fajar, Pak Surya ada di aliansi. Kami akan kasih tahu. Jangan lakukan apa-apa. Kalau awalnya bilang saja. Ibu, kamu gila. Dia mau bunuh kita. Lihat sikap Fajar itu. Dia mau bunuh kita. Aku mau hidup lebih lama. Tak mau mati sekarang. Sekarang ada buktinya. Lihat sikap Fajar itu. Dia mau bunuh kita. Aku lebih mau hidup lebih lama daripada mati sekarang. Sekarang ada buktinya. Takut mati? Wajar saja. Tuan Fajar, benar. Hadapi orang licik, cuma perlu menakutinya. Bisa dapat apa yang diinginkan. Fajar, kau betul-betul tahu. Kau betul-betul tahu kau masih suka padaku.
Otak orang ini bikin pusing saja. Jelaskan, kau mau bawa aku kemana? Memberontak berniat membunuh. Sepertinya hukuman mati. Tenang saja. Fajar! Fajar! Cepat selamatkan kami! Fajar! Aku sudah maafkan kau! Fajar! Cepat selamatkan aku, Fajar! Gimana situasinya, Hendra? Lapor, Tuan Fajar. Ibu Berlian sudah pergi. Bagus. Di hadapan seluruh rakyat, kau fitnah aku. Kau mau langsung berontak? Kukira kau kerja sama Istana Dewa, tak peduli soal nama baik. Kayaknya kalian tak mau aku pergi. 3 orang ini dipaksa bicara, tak jadi bukti. Kalian tak punya bukti, tak bisa sentuh aku. Kau merasa bukti tak cukup? Mau tuduh aku boleh. Kalian bilang aliansi, menyamar Pak Surya. Bawa dia sini, biar kalian hukum aku. Mau cari si tua itu? Beritahu saja Buhana, Istana Dewa. Kau mau terus menolak sampai mati? Aku cuma bersihkan diri. Kalau kalian mau ketemu Surya, kita ketemu saja. Kamu mau nolak sampai akhir? Aku cuma bersihkan diri. Bagus. Kalau kalian mau ketemu Raden Surya, kita ketemu saja. Apa? Indra Mahadi, kamu bersama anak durhaka, berkumpul jahat, kecurangan Istana Naga, hianat Nusantara. Kalian pantas dihukum. Mana mungkin. Raden Surya jelas sudah dibunuh, Buhana. Kau pikir eksekutor Istana Dewa bisa melawanku? Ini bukti dari Pak Surya yang merekam jejak hianat kalian. Hentikan perlawanan, kerjasama penyelidikan. Ternyata begitu. Ketua pengawal naga, ternyata juga salah satu kakakmu. Informasimu jelek sekali. Saksi dan bukti lengkap. Apa alasanmu lagi? Terus kenapa? Kalian tak bisa apa-apa. Kalau harus, aku tinggalkan Istana Dewa ke luar negeri. Kau pikir bisa kabur? Kalau tak bisa kabur, aku habisi kau. Ana, kau mau lihat sampai kapan? Hana, ini tanah Nusantara. Kau yakin? Istana Dewa tak takut Nusantara. Hana, tolong kau. Apa? Kamu juga kakaknya dia? Saat rencanamu tak berhasil berulang, harusnya kau curiga ada mata-mata di sekitarmu. Jangan. Dengar penjelasanku. Tenang saja, semua suratmu padaku akan kuserahkan. Kau tak punya kesempatan menjelaskan. Pengawal? Keluarga Surya dan dukungannya sudah dihapus. Pasti, ayah lebih aman di medan depan. Kamu putri ke-6. Kakak tak kenal aku. Aku pernah kirim banyak informasi. Pantas aku dapat surat ancaman. Pantas Putri Malam kembali lebih awal. Pantas Pak Surya bisa ditemukan begitu mudah. Semua terhubung. Benar-benar tak disangka, diberi tugas ayah, ternyata ketemu kakak ke-6. Ternyata kau mata-mata Istana Dewa. Pantas kau sembunyi dari kami. Baiklah, kami maafkan. Kalian mau apa? Karena penjahat sudah dihukum, kita jarang bisa kumpul. Pasti harus merayakan. Fajar tak takut kan? Tenang saja, malam ini kakak akan ganti rugi.